Halo, perkenalkan nama saya Cecia Cecilia Utauruk dan rekan saya Bunga. Di sini kami akan menjelaskan tentang organ reproduksi pada manusia. Akan menjelaskan organ reproduksi laki-laki. Hal yang akan dipelajari pada materi ini adalah organ reproduksi laki-laki bagian luar dan organ reproduksi laki-laki bagian dalam. Yang pertama akan saya jelaskan adalah organ reproduksi bagian luar. Organ yang pertama adalah penis. Penis berfungsi untuk kopulasi, yaitu memasukkan sperma ke dalam vagina. Penis terdiri atas jaringan seperti busa dan memanjang dari glans atau kepala penis. Jika terdapat rangsangan seksual, jaringan ini akan terisi penuh oleh darah sehingga penis menegang atau ereksi. Yang kedua ada skrotum. Skrotum memiliki struktur seperti kantung dan berisikan dua testis yang menggantung. Skrotum berfungsi untuk melindungi testis dan menjaga suhu testis berkisar 2 derajat di bawah suhu tubuh normal. Yang kedua ada organ reproduksi bagian dalam. Yang pertama ada testis. Testis berfungsi untuk memasukkan sperma dan hormon testosteron. Testis berjumlah sepasang berbentuk bulat seperti telur. Terdapat saluran-saluran yang sangat dan menggulung yang disebut tubulus seminiferus. Selanjutnya ada saluran reproduksi. Epididymis berfungsi mengangkut dan menyimpan sperma sementara yang diproduksi oleh testis. Vas deferens berfungsi sebagai saluran tempat jalannya sperma dari epididymis menuju uretra. Uretra aluran pengeluaran urin dan semen atau air mani. Selanjutnya ada kelenjar reproduksi. Vesicula seminalis berfungsi sebagai persediaan makanan bagi sperma untuk bergerak. Kelenjar prostat merupakan kelenjar penghasil cairan yang encer seperti susu. Kelenjar Cowper atau bulbouretral menghasilkan cairan yang bening dan berlendir serta berfungsi menetralkan uretra dari sisa-sisa urin. Selanjutnya kita masuk ke penjelasan alat reproduksi pada wanita. Nah, jadi bukan hanya pada pria, pada wanita juga alat reproduksinya itu terdapat alat reproduksi luar dan alat reproduksi dalam. Nah, kita masuk ke alat reproduksi luar terlebih dahulu. Jadi alat reproduksi perempuan yang terletak di luar yaitu vulva dan labium, di mana vulva ini merupakan suatu celah paling luar dari alat reproduksi wanita yang dibatasi oleh sepasang bibir kanan dan kiri. Kedua bibir ini disebut dengan labium ke dalam vulva bermuara. Dua saluran yaitu saluran urin dan saluran reproduksi atau vagina. Nah, itulah penjelasan alat reproduksi luar. Sekarang kita masuk ke penjelasan alat reproduksi dalam. Jadi, alat reproduksi dalam perempuan ini antara lain yaitu ovarium dan saluran reproduksi. Yang pertama ada ovarium, di mana ovarium atau indung telur merupakan organ reproduksi perempuan yang terletak di sebelah kiri dan kanan rongga perut bagian bawah. Di mana di dalam ovarium ini terdapat kumpulan sel yang disebut dengan folikel. Di mana di dalam folikel inilah sel telur atau ovum berkembang. Selain itu, folikel juga menghasilkan hormon perempuan yaitu estrogen dan progesteron. Jadi, setiap bulan sel telur yang telah matang akan dilepaskan dari ovarium. Proses pelepasan sel telur dari indung telur disebut dengan ovulasi. Yang selanjutnya, sel telur ini akan ditangkap oleh fibret dan kemudian akan bergerak ke saluran telur atau tuba falopi. Oke, selanjutnya yang kedua adalah saluran reproduksi. Nah, jadi saluran reproduksi perempuan ini terdiri atas saluran telur atau tuba falopi, kemudian uterus, dan vagina. Nah, kita masuk dulu ke saluran telur yaitu tuba falopi. Tuba falopi ini berjumlah sepasang yaitu kanan dan kiri yang memanjang ke arah samping dari uterus. Nah, panjang tuba falopi ini sekitar 10 cm. Jadi, apa fungsinya? Fungsinya ini membawa sel telur dari infundibulum ke rahim. Dari saluran telur inilah terjadi fertilisasi atau pembuahan. Nah, jadi setelah fertilisasi saluran telur ini akan menyalurkan zigot atau hasil fertilisasi tadi menuju uterus atau rahim. Nah, selanjutnya yaitu ada uterus atau rahim, di mana rahim atau uterus ini merupakan organ yang memiliki dinding yang tebal, yang memiliki bentuk seperti buah pir yang terbalik. Apa sih fungsi dari rahim? Rahim berfungsi sebagai tempat perkembangan janin saat hamil. Dinding rahim atau endometrium memiliki peranan dalam pembentukan plasenta.
Plasenta sendiri merupakan organ yang menyuplai nutrisi yang dibutuhkan oleh bayi selama perkembangannya. Yang terakhir yaitu ada vagina. Vagina merupakan saluran yang menghubungkan lingkungan luar dengan rahim atau uterus, di mana vagina ini tersusun atas otot-otot yang elastis yang dilapisi selaput membran yang disebut dengan selaput darah atau himen. Jadi, vagina ini berfungsi sebagai organ reproduksi pada wanita. Kemudian saluran untuk aliran darah menstruasi dari rahim dan jalan lahirnya bayi. Jadi, pada saat bayi akan lahir, terjadi kontraksi otot-otot pada dinding rahim. Kontraksi inilah yang menyebabkan bayi terdorong ke jalan lahir yaitu vagina. Itulah penjelasan tentang alat reproduksi wanita dan pria.